Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia menjadi sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Setelah pasukan TNI berhasil menggagalkan upaya kudeta G30S PKI dan mengendalikan situasi ibu kota Jakarta, terjadi perburuan terhadap mereka yang dianggap sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Perburuan dan penangkapan itu dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia yang diduga sebagai basis PKI. Peristiwa tak masuk akal atau bersifat klinik pun mewarnai rangkaian penumpasan anggota maupun simpatisan PKI. Di antaranya kejadian aneh saat anggota TNI melaksanakan eksekusi mati anggota PKI di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saat itu ada seorang anggota PKI yang tak mempan ditembak. Anggota PKI itu sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Ia tengah menjalani proses eksekusi mati. Di tengah alun-alun Blora, tawanan tersebut ditembak tepat di keningnya, namun ia tidak mati. Mayor Kemal Idris yang menjadi komandan Batalion Kala Hitam Divisi Siliwangi bingung mendapati hal ini. Seorang komandan dan anak buah Mayor Kemal Idris lantas bertanya, "Ada apa, Mayor?" "Itu tawanan minta mati, Lukas Kemal." Danton tersebut lantas mengambil pistol dan menempelkannya tepat di kening tawanan tersebut. Klik-klik, pistol sama sekali tak bisa menyala padahal peluru masih penuh. 2 kali Danton mengulanginya, namun hasilnya tetap sama. Pistol itu tidak mau meletus. "Kamu punya ilmu ya?" tanya sang Dalton. "Tidak," jawab anggota PKI yang jadi tawanan tersebut. Kali ini pistol dikokang dan ditempelkan lagi ke kening tawanan. Pelatuk ditarik dan dor. Sejurus kemudian tawanan itu terjengkang ke belakang dan langsung tewas. Rupanya jawaban tidak dari sang jagoan merupakan kunci pelepasan ilmu kebalnya, sehingga dia mati sesuai permintaannya, ungkap salah satu Majen TNI waktu itu. Kejadian tak jauh berbeda dialami pasukan Kopassus yang diterjunkan untuk menumpas seorang simpatisan PKI yang terkenal sebagai dukun. Dalam buku Sintong Panjaitan, perjalanan seorang prajurit para komando karya Hendro Subroto saat itu pada tahun 1967, perburuan terhadap simpatisan dan anggota PKI dilakukan di kawasan yang terletak antara Cepu dan Ngawi. Kopassus bersama sejumlah prajurit Kodam di Ponorogo hendak menumpas simpatisan PKI yang bernama Mulyono alias Mbah Suro. Kopassus bersama sejumlah prajurit Kodam di Ponorogo hendak menumpas simpatisan PKI yang bernama Mulyono Surodihajo alias Mbah Suro. Dalam operasi ini, Kopassus berkekuatan 1 kompi di bawah pimpinan Letnan Faisal Tanjung, sedangkan Kodam di Ponorogo menerjunkan prajurit dari Yon 408, Yon 409, Yon 410. TNI terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk menghentikan dukun PKI itu. Adapun Mbah Suro merupakan seorang mantan lurah yang dibebas tugaskan akibat kesalahannya sendiri. Setelah lengser sebagai lurah, Mbah Suro membuka praktek sebagai dukun yang mengobati orang sakit. Namun belakangan sosok Mulyono dikenal sebagai dukun kebal, hingga ia disebut sebagai Mbah Suro atau Pendito Gunung Kendeng. Pergantian nama baru menjadi Mbah Suro juga diikuti dengan perubahan penampilannya seperti memelihara kumis tebal dan rambut panjang. Ia melakukan berbagai kegiatan yang berbau klinik dan menyebarkan kepercayaan Jawa Dipa. Mbah Suro juga sering memberi jampi-jampi atau mantra dan air kekebalan kepada para muridnya. Banyak pengikutnya yang percaya setelah menjadi kebal terhadap senjata tajam dan senjata api. Seiring waktu, nama Mbah Suro semakin terkenal sehingga makin banyak yang datang ke padepokannya hingga mencapai ribuan orang. Banyak dari mereka adalah anggota dan simpatisan PKI yang bersembunyi dari kejaran TNI. Melihat Mbah Suro telah ditunggangi oleh PKI, Panglima Kodam 7 di Ponorogo memerintahkan untuk menutup padepokan tersebut.
Pangdam terpaksa memerintahkan agar penutupan dilakukan dengan jalan kekerasan karena segala upaya jalan damai yang ditempuh telah menemui jalan buntu. Akhirnya Kodam 7 Diponegoro beserta satu kompi Kopassus di bawah pimpinan Faisal Tanjung menyerbu padepokan Mbah Suro. Mbah Suro pun berhasil ditaklukkan dalam penyerbuan itu. Selain Mbah Suro, puluhan orang muridnya tewas, sedangkan pengikut Mbah Suro lainnya berjumlah seribuan orang akhirnya menyerah. Di pihak TNI terdapat 3 orang prajurit yang gugur. Beberapa anggota lainnya mengalami luka berat dan ringan. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.